Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibur rasyadi fil ihtiram. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melaksanakan suatu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kehadiran baginda junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan menyambungkan apa-apa yang telah diperintahkan serta menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menyambung tali silaturahim merupakan salah satu bentuk kecintaan dan ketakwaan seorang hamba. Hal tersebut dibuktikan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Menyambung tali silaturahim sama dengan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu silaturahim menjadi ajang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Allah memerintahkan hambanya untuk menjaga keutuhan antar sesamanya. Allah juga menjanjikan pahala bagi siapa saja yang mampu menjaganya, dan Dia juga tidak segan memberikan peringatan bagi mereka yang memutuskan keutuhan tali silaturahim. Sesungguhnya dengan bersilaturahim seseorang dapat memperluas rezeki orang lain dengan bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menjanjikan kemudahan dan pahala bagi siapa saja yang mampu memperpanjang tali silaturahim dalam urusan saudaranya. Janji Allah tersebut tertuang dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah.
Dalam sebuah riwayat yang cukup panjang dikisahkan, ada seorang yang kaya raya berangkat haji. Sebelum berangkat, ia menitipkan uangnya sebesar 10.000 dinar kepada seseorang yang sudah terbiasa dipercaya untuk dititipkan barang atau uang. Setelah selesai melaksanakan hajinya, orang kaya itu mendatangi rumah orang yang diberi amanah menyimpan uangnya tersebut. Sesampainya di rumah orang itu, ternyata orang itu telah wafat. Orang kaya itu pun bertanya kepada ahli warisnya, namun tidak satu pun di antara ahli warisnya mengetahui perihal uang titipan tersebut. Orang kaya itu pun kebingungan dan bertanya-tanya dalam hatinya, di manakah uang yang disimpan oleh orang yang diberi amanah tersebut? Orang kaya itu pun mendatangi seorang alim di kota Makkah, lalu menceritakan tentang uangnya tersebut. Orang alim itu berkata, di sepertiga malam akhir nanti, pergilah kamu ke sumur Zam-Zam, panggillah nama temanmu yang kau titipi uang itu di bibir sumur. Jika temanmu adalah orang yang baik dan termasuk seorang ahli surga, maka dia pasti akan menjawab panggilanmu. Lalu tanyakanlah kepadanya, di manakah dia menyimpan uangmu itu. Pada akhir malam, orang kaya itu pun pergi mendatangi sumur Zam-Zam. Di bibir sumur ia memanggil nama temannya yang ia titipi uang. Hingga 3 kali ia panggil, namun tidak ada jawaban sama sekali. Orang kaya itu pun kembali mendatangi orang alim tersebut, lalu menceritakannya. Orang alim itu kaget dan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika memang temanmu tidak menjawab, aku takut dia termasuk golongan ahli neraka. Jika memang demikian, pergilah kamu ke Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang bernama Barhud. Dikatakan bahwa sumur itu adalah bibir dari neraka jahanam. Datangilah di sepertiga malam akhir dan panggillah nama temanmu itu. Orang kaya itu pun pergi ke Yaman, lalu mendatangi sumur Barhud di sepertiga malam akhir. Ia pun memanggil nama temannya yang ia titipi uang. Ya fulan. Baru sekali panggilan tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam sumur. Orang kaya itu pun merasa prihatin dengan keadaan temannya itu, lalu bertanya, di manakah engkau menyimpan uangku? Dari dalam sumur terdengar jawaban, aku menyimpan uangmu di sini dan di sini, di dalam rumahku. Pergilah dan katakan kepada anak-anakku, kamu akan mendapati uangmu kembali. Orang kaya itu pun bertanya, bagaimana bisa engkau tergolong sebagai orang yang ahli neraka? Bukankah engkau adalah orang yang baik dan memiliki sifat amanah? Orang itu pun bercerita, sesungguhnya aku mempunyai seorang saudari perempuan yang fakir. Lama kami tidak saling tegur sapa sampai aku meninggal. Inilah yang menyebabkan aku tergolong sebagai ahli neraka. Jika kau mau menolongku, datangilah saudaraku tersebut dan mintakan maaf kepadanya dan ceritakan padanya bagaimana keadaanku sekarang ini yang merasakan siksaan karena putus tali silaturahim dengannya. Orang kaya itu pun segera pergi ke rumah ahli waris temannya itu, lalu menceritakan di mana ayahnya meletakkan harta titipannya, dan ternyata memang benar uang tersebut masih utuh. Setelah itu ia bertanya kepada anak-anak temannya itu, di manakah rumah bibi mereka? Setelah tahu alamatnya, ia segera pergi ke rumah saudari perempuan temannya tersebut. Setelah bertemu, ia pun menceritakan apa yang dialami saudarinya dalam kuburnya. Mendengar cerita orang kaya itu, perempuan itu menangis dan memaafkan saudaranya. Lalu ia memohon ampun dan mulai menyambung tali silaturahim dengan anak-anak saudaranya. Sesungguhnya betapa menakutkan ancaman dari Allah bagi kita yang masih berani tidak bertegur sapa dengan saudara kandung lebih dari 3 hari. Bulan ini masih dalam kategori Syawal, maka baiknya kita untuk senantiasa untuk datang bersilaturahim kepada sahabat, kerabat, teman, ahli taulan di mana saja berada. Jika sekiranya kita belum mendatanginya untuk kita saling memaafkan. Jangan sekali-kali membela egoisme, jangan merasa rendah diri, jangan merasa tidak pantas, jangan sungkan,
bersegeralah sambungkan tali silaturahim yang masih terputus demi kebahagiaan negeri akhirat kita, demi ridho Allah, demi rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Buang rasa angkuh, rasa tidak bersalah, rasa lebih kaya, rasa lebih kuat, lebih dihormati, rasa lebih baik dari saudaranya, karena rasa-rasa tersebut adalah racun yang sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Bagi yang terputus dari silaturahim, segeralah untuk disambung tali silaturahim sehingga kita semua disambungkan tali silaturahim kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.